Daunnya saya pakai untuk itu, dan bumbu untuk kuahnya pun saya pakai untuk dari itu juga, Chef. Sengaja Om buat itu? Ingin kasih tahu gimana cara buat kalumpe yang enak gitu? Hah? Enggak, Chef. Oke, selanjutnya, Teddy. %80 kontestan yang dipanggil ke depan pasti ada ngerasa deg-degan setiap dipanggil maju ke depan. Dan ini yang terjadi sama aku. Tapi aku penasaran sih gimana ya masakan aku ini. Apa ini? This is pistachio crumb salmon. Ada juga creamy mashed potato and potato salad. Jadi dua pakai apa aja? Saya pakai untuk mashed potato pakai kentang merah. Kemudian untuk potato salad saya pakai gembili sama keladi. Itu saya juga pakai potongan yang berbeda gitu. Wah, Teddy berani banget sih pakai 3 umbi-umbian. Itu antara nilai plus atau itu jadi bumerang buat dia. Kamu kasih keju? Untuk mashed potato, iya. Iya, kejunya masih gelondongan gitu. Ah iya? Waduh, masih ada yang bentuknya kayak gitu. Kok bisa, Chef? Itu kan harusnya meleleh. Padahal aku yakin banget itu udah meleleh. Pakai apa? Parmesan? Pakai parmesan, Chef. Pakai cooking cream, parmesan sama butter. Parmesannya dikit sih tadi. Teddy, Iya. seasoning is good. Cuman yang saya sedikit kurang di sini adalah hidangan kamu ini terlalu berat dan juga too starchy. Ya, apalagi di saladnya. Oh iya. Kalau kamu daripada rebus itu kamu bisa fried supaya menambahkan texture dan juga supaya tidak ada slime texture daripada starchnya itu ya. Iya. Sayang sekali jadi saladnya ini nggak segar lagi dan juga the greens sudah wilted. Dan komposisi lagi kamu taruh segitu banyak umbi-umbian dengan mashed potato segitu banyak. So it's way too heavy. Niate Teddy ki meh meng-highlight kabeh umbi-umbiane, tapi malah kabotan. Nah, nek kon mangan semono ya wareg. Ya, setuju heavy ya. Salmon itu ikan yang fatty. Kamu kasih nuts, fat. Potato, starch, plus keju, plus cream, fat. Seasoningnya, hati-hati di mashed potato karena parmesan itu juga very salty. Iya. Saladnya sebenarnya oke, it just needs more balancing things. And maybe less fat. Iya. Sebenarnya konsepnya bagus, cuman terlalu overwork aja ya. Saladnya kamu pakai gembili dengan keladi itu sebenarnya udah bagus. Potongannya bagus. Iya, Ya. tadi. You don't need to make the mess sebenarnya. The right amount salad dengan protein ikan seperti itu is already a lunch portion. Ya, di sini yang bisa kamu tambahkan di salad kamu adalah sedikit acidity dari buah-buahan kamu bisa tambahin, ya. Ring cut daripada grapes atau berries kamu bisa tambahan di situ. Oke? Thank you, Teddy. Thank you, Chef. Ngedenger Chef Jonah komen itu, aku merasa seneng ya. Wah, aku masih ada chance nih. Cuman aku tetap nggak pede sih sebenarnya sama potato salad aku. Adi Surya. Bawa makanan ke depan aku pede banget, jelas wis tak icipi rasane enak. Adi Surya, semoga kamu nggak enak ya. Ya, siap. Enak toh. Semoga nggak enak lah. Soalnya dari tadi enak terus, saya bingung ngulangin siapa. Ini keenakan, Bro. Dari tadi kan enak semua, Chef. Yang tempatku ini keenakan. Apa ini Adi Surya? Gulai ikan anyong. Apa? Ganyong. Anyong. Kok anyong? Kok tengok-tengok Bang Adi udah kayak si opa-opa ini. Gulai, ganyong ngasih yo. Wah, sorry, Chef. Salah sebut. Aku ini mocone anyong, Ebul jenenge ganyong. Kamu pakai apa aja? Ganyong sama... Ganyong sama kentang merah. Kenapa? Yang dipotong habis dimasak. Bikin marah. Ganyongnya diapain? Ganyongnya dijadiin kuahnya itu, kuah gulainya. Terus? Kentang merahnya yang potongan itu? Iya, Ini gulai. ya. Nah ini dong. Oh, ganyongnya kamu pakai di blend? Di blend sama Oke. bumbu kuningnya.
Ikannya pakai apa? Baramudi. Apakah ini enak? Ya enak. Tapi apakah ini effortnya lebih untuk menggunakan 2 jenis umbi-umbian yang harus kamu pakai dan padukan, serta menjadi highlight of the dish? Itu masih tanda tanya besar. Ya. Karena secara flavor pun, ganyong yang kamu blender dengan gulai itu tidak sangat menonjol. Ya. Kalau kamu mencari tekstur dari ganyong yang kamu blend, ini justru menjadi berserat. Bisa lebih baik lagi penampilannya. Ada yang caranya mungkin mesti disaring. Jadi kamu benar-benar ambil dia punya flavornya saja. Begitu kamu saring pakai Sinoa, kamu dapat yang padatnya. Padatnya kamu bisa menjadikan bumbu tambahan di kenel di atasnya. Oke, di Surya secara flavor sebenarnya apakah ini enak? Ini enak. Yang saya khawatirkan, kebanyakan yang saya cicip sebelumnya jauh lebih enak. Jadi ini masalah apakah ini cukup. Karena ini monoton secara tekstur. Jadi benar-benar satu layer, rasanya tuh satu lapis. Yap. Kurang kompleks. Sayur yang udah aku saute tadi kayak baby carrot dan jamurnya itu sebenarnya aku mau taruh side-nya, tapi di akhir aku mikir mending dicampur aja lah, ternyata itu yang bikin fail. Setuju, kurang kompleks. Saya sendiri personally suka kalau misalnya gulai ini lebih halus ya. Soalnya kamu ngeblendnya pun juga masih kasar itu di situ bumbu-bumbunya. Ya, thank you Adi Surya. Terima kasih deh. Dari awal pede, dengar komentar juri ya sampai akhir harus pede lah. Nick, Oh, ini si Nick yang selalu menang challenge. Tapi kalau dari platingannya sih bagus. Tapi aku lihat dia terlalu simple. Aduh, Nick, aman gak dirimu di sini? Alright, Nick. Apa ini? Pensel barramundi sama yang dipakai itu ganyong ke dalam tomkanya. Habis itu pakai red potato-nya untuk digoreng. piringnya kotor ya? Yes, chef. Sorry. Piringnya saya tahu ini. Persis loh yang ini. Wah, pitonik piringmu iso kotori mbok ya di resiki sadurunge di serve ning juri ki. Mendengar komentar kalau piringku kotor, aku setuju karena aku ngelapnya itu kurang bersih. Piring hampir dilempar, aku agak shock dan agak sedih juga. Kamu pakai kentang apa aja? Kentang merah sama ganyong. Ganyongnya di tomka. Kalau dia punya kentang merah itu pertama di roast baru digoreng. Ini ganyongnya di sini. Yes. Flavornya rely ke dressing ya. Yep. Nick, fish butuh seasoning. Komposisi dari potatonya is a bit too much ya. Presentation is good, but tomka doesn't taste like tomka. Itu lebih ke coconut milk saja. You need more spices, lemon, fish sauce yang sangat-sangat lacking di sini ya. Mungkin juga Nick nih ada di pressure test tuh, jadi kayak dia masak ini dengan beban, jadi kurang. Padahal biasanya Nico masak enak baru. Aku setuju banget dengan komentar Chef Arnold, karena emang menurutku itu kayak steam coconut doang, sama sekali bukan tomka. Kayak lebih ke komposisi ya, karena tadi saya lihat kamu udah buat that dressing with a lot of herbs, spices, acidity-nya udah ada. Dan itu berasa di salad kamu. Tapi komposisi overall you don't put enough. You need to put more of that. Karena semua flavor sama aroma sebenarnya rely ke situ. Your coconut itu it really just tastes like coconut, plain. Presentation saya suka, konsepnya saya suka. Untuk in terms of meng-highlight umbi-umbinya saya juga suka. Cuma komposisi aja di sini. Yes, chef.
Dari presentasi dipuji, aku seneng banget. Tapi ada masalah di sos aku dan aku nggak bisa bahagia. Oke, Nick, saya yang visit kamu tadi kan. Concern saya ternyata terjadi. Di mana ganyong kamu apakah enough kamu mau infuse ke dalam tomka. Sayang sekali ya, it's a very good dish. Tapi untuk aplikasi si ganyongnya sendiri, itu masih kurang. Thank you. Sayang banget sih nih kamu. Padahal kelihatannya udah bagus banget tuh dishmu. Tapi ternyata nggak nge-highlight ganyongnya. Mendengar komentar itu, aku udah persiapkan diri kalau misalkan hari ini balik, aku juga udah ready. Kiki, silakan. Wah, aku akhirnya dipanggil maju ke depan. Aku sangat pede karena apapun hasilnya, aku udah suka sama makananku ini. Kiki apa ini? Kentang merah sama gadung, chef, saya bikin jadi nyoki. Jadi itu saya masak sama bumbu untuk bikin daun ubi tumbuk. Pakai scallop? Scallop untuk proteinnya, chef. Kentang merah dengan gadung. Menjadi nyoki. Iya, chef. Itu yang akan saya cek. Kiki bikin nyoki dari kentang merah sama gadung. Ampun, Kiki kamu nih pinter banget otaknya ya. Setelah itu, aplikasinya kemana lagi? Penemannya saya bikin daun ubi, chef, daun ubi tumbuk. Karena masih sekeluarga sama umbi-umbian, daunnya saya pakai untuk itu. Dan bumbu untuk kuahnya pun saya pakai untuk dari itu juga, chef. Sengaja kamu buat itu? Ingin kasih tahu gimana cara buat kalumpe yang enak gitu? Hah? Enggak, chef. Memang kepikiran tadi itu ya, chef. Karena bahas umbi-umbian, saya keinget daun ubi tumbuk. Karena saya pakai suka kecombrang? Pakai kecombrang, andaliman, chef. Oke, Kiki. Secara tekstur dari kuahnya saya suka. Nice and silky, smooth. Terus umbi-umbiannya yang kamu daun umbi. Yes, kamu pakai tumis, bagus sekali di situ. Ada kecombrang yang sangat aromatic. Scallop is well cooked, gnocchi is nice. Dan kalau dibilang kuah kamu coconut base dengan kuah Nick, ini jauh lebih enak. Wah, kan punya ini nggak dikasih seasoning, chef. Ya pasti lebih enak lah. Namanya saya kasih garam. Ya pasti lebih enak, chef. Aku nyesal banget nggak bikin nyoki, karena kalau bikin nyoki aku bisa head to head dengan Kiki. Dan ternyata dia aja yang dipuji. Kiki, secara konsep, meng-highlight umbi-umbian, kamu pakai 2 umbi. Meng-highlight umbi buat nyoki, no-brainer. Yeah. Yes. Exactly. Itu no-brainer, very smart. Bagaimana cara meng-highlight umbi-umbian, nyoki. Sauce is good. Saya suka kamu pakai daun umbi-umbian juga to make a real concept. Ini adalah hidangan umbi-umbian. Flavor is good. It's a good dish. Thank you, chef. Tekstur well played ya. Kamu dapat kecuali garing-garingan goreng, semua jenis tekstur kamu dapat di situ. Gnocchi kenyal empuk, scallop kenyal membal, ya. And then kamu dapat kasarnya dari si umbi tumbuk, ya. Ubi tumbuk tersebut, kentalnya tapi soothing the sauce. So freshness and crisp daripada tomato. Yeah, so you're doing a great job, man. Thank you, chef. Boleh? Thank you, Kiki. Wah, udah berapa kali aku diajak tos sama Chef Renata ini. Mantap lah, bangga kali aku kali ini walaupun masuk pressure test. You know what? Ini kita akan buat sesuatu yang belum pernah kita buat. Oke, gas. Kamu langsung aman. Naik ke atas. Thank you very much, chef. Guys, you can do it, guys. Wah, langsung naik ke atas, chef. Betul nih, chef. Nanti yang lain cemburu, chef. Betul-betul aja, chef. Tapi udahlah, memang harus ke atas aku, chef. Memang layak, chef. Makasih, chef, ya. Mantap, Kiki. Tetap rendah hati, walaupun selalu pemenang, abang selalu mendukung. Kiki the winner, Kiki the winner. Wih, Kiki langsung naik ke atas. Keren.
kerennya kamu. Oke, berarti kawan-kawan aku nggak salah juga ngespek aku katanya jago. Berarti memang ya lumayan lah, bisa lah. Aku iri banget sama Kiki karena dia langsung naik ke atas dan seharusnya aku melakukan yang terbaik, bikin dish yang aku paling pede. Jeff, Waduh, aku dipanggil nih. Aku takut masakan aku kurang. Chef, ini apa? Itu moussaka, Chef. Pakai apa aja? Awal-awal pakai kentang merah sama gadung, terus on the way gadungnya ternyata masih lumayan bitter. Terus aku hajar dengan salt. Bitternya hilang tapi lumayan salty. Mashed potato-nya aku campur dikit dengan gadung. Terus gembilinya aku fried. Jadi ada 3. Gadung, potato, Ya. sama gembili. Susah dibuat. Kamu pernah masak gadung sebelumnya? Belum. Nah, why? Kenapa mesti masak? Aku belum tahu sih, Chef, masak gadung tuh kayak gimana. Tapi aku juga mau belajar, jadi mau nggak mau aku harus pakai itu. konsep saya suka. Moussaka untuk meng-highlight umbi-umbian make sense. Saya suka kamu tetap ada permainan tekstur juga on top. Di sini saya lebih sedikit terganggu dengan your meat base ya. Karena dia lebih ke manis sama seharusnya dia lebih gurih, lebih ada tartness dari tomatnya. Ini yang hilang. Apalagi ini hidangan yang starchy. Di sini banyak banget umbi-umbian, starch. Yang starch itu mouthfeel-nya heavy dan perlu something yang tart or tangy or refreshing dengan enough spices supaya dia jadi balance. Tapi saya suka konsepnya. A little bit too starchy, to be honest ya. Di sini kamu overwork untuk bikin si mashnya itu. Mungkin kamu bermasalah dalam mengolah gadungnya, ya. Jadi kelihatan Starchy, gitu, starchy. Ya kamu hajar terus, mencoba membuatnya lebih matang atau menghilangkan rasa pahitnya. It just stay in your mouth, rasa pahitnya itu. Other than that, sebenarnya it's a good dish. Cuman memang at the end, eksekusinya saja. Aku nggak tahu ada apa dengan gadung ini. Rasanya tuh aneh banget. Padahal aku masaknya udah lumayan lama, tapi masih ada aftertaste-nya. Dan juga penaruhan komposisi dari mash dan juga yes, bisa diperbaiki lagi ya. Komposisi lebih bagus. Daging a bit too sweet. I like it more cheese. Lebih banyak cheese lagi, jadi lebih add more cheesy supaya lebih gurih lagi. Ya, other than that, itu tadi yang sedikit pahit. Thank you, Jeff. Thank you, Chef. Dengar komentar juri sebenarnya nggak terlalu jelek ya. Jadi semoga sih aku nggak pulang hari ini deh. Jeff, padahal su enak sekali. Kurang sedikit saja. Tapi tidak apa-apa. Yang penting masih bisa dimakan dan dinikmati sama chef bertiga. Theo. Theo. Perasaan aku di press test kali ini bener-bener pressure, down, pikiranku kacau, kecewa, sedih, amburadul lah pokoknya. Theo. Theo. Perasaan aku di press test kali ini bener-bener pressure, down, pikiranku kacau, kecewa, sedih, amburadul lah pokoknya. Theo, gimana? Jadi ini aku bikin ayam bumbu rujak sama ada potato pom. Jadi kayak perkedel gitu tapi tak buat pom gitu, Chef. Ya. Sama ada keladi chips Mana chipsnya? Oh itu. atasnya. Theo buat ayam bumbu rujak dengan keladi chips. Kayaknya oke. Kalau pulang di press test gimana rasanya? Oh, Chef. Ya pasti kecewa, sedih, Chef. Cuman ya. Menurut kamu deserve nggak ada di press test ini? Oh, Jujur iya. aja, nggak apa-apa. Sebenarnya iya dan tidak, Chef. Soalnya kan aku juga ngehandle colenak sama asinan. Emang dan yang buat asinannya itu kuahnya aku. Tidak ada ya dan tidak. Cara kalau dibelah tengah, ya atau tidak? Iya, Chef.
kamu layak ada di pressure test. Really? Pasrah? Kalau pasrah kenapa nangis? Gak apa. Ya aku ngerasa aku deserve di pressure test karena emang based on comment asinanku kurang asam. You have to be a man ya. Ya, obviously kamu tuh tidak rela kamu berada di pressure test. Rela nggak ada di pressure test? Ya tidak lah. Don't lie. Soalnya asinannya emang aku yang buat kuah aja. Asinan. Emang kamu yang buat kuahnya. Tapi kan ada 1:1. Colenak kamu bagus sekali. Bahkan selain sate, colenak adalah hidangan yang paling bagus di antara 6 semua itu. Banyak yang memilih tim itu karena suka colenak kan? Oke, well, hidangan kamu di pressure test ini, bumbunya enak, saya suka. Very good. Pomnya pun juga nice and smooth, ya. Mungkin chipsnya bisa dipotong lebih besar lagi, ya. But that's a very nice dish. Well done, Theo, ya. Good job. Theo, ini masalah porsi aja ya, dan penataan. Masih kurang jelas. Maybe you not masak dengan tidak kepala yang fresh, jernih. Ya. Kamu harus tahu portion, penataan seperti apa. Ya, ini sedikit monoton, terutama dengan warna-warnanya. But flavor, tingkat kematangan, dan juga tekstur, well done. Bener banget kata Chef Juna. Emang pas lagi masak, sebelum masak pun pikiranku udah kacau banget. Oke, Theo, saya benci potongan ayam kamu. Ya, Saya nggak suka cara kamu bacok-bacok ayam bentuknya jadi nggak jelas kayak gitu. Udah saya tegur tadi. Udah. Ya, ini saya perjelas lagi. Saya benci potongan ayam kamu. Selain potongan ayam kamu, saya suka your croquette, saya suka sausnya, saya suka flavornya, saya suka semua dari hidangan kamu, kecuali potongan ayam. Vegetable would be nice. Sedikit, supaya dia lebih komplit. But this is a nice dish. Saya cuma nggak suka potongan ayamnya aja. Ganggu. Cuman awalnya emang maunya tak buat kayak steak gitu Chef konsepnya. Cuman pas mau tak miring-miringin ternyata dia kayak hancur gitu Chef. Apa? Gak bisa bagus. Ya. Lain kali kamu disir dulu ayamnya. Disir dulu baru kamu masukin bumbu rujak. Oke, Chef. So you got, or kamu sir satu sisi dapat brownnya, sisanya dimasak setengah tenggelam di bumbu rujaknya. Ya. Lebih. Well, anyways, flavornya enak. Saya juga suka dua pengolahan umbinya. Good job. Thank you, Theo. Setelah mendengar komentar dari juri, perasaanku lega banget sih. Walaupun ayamku potongannya hancur, tapi secara rasa, tekstur, dan aku merasa disku udah nge-highlight umbi-umbian, dan rasanya juga enak.